Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Miss Asmana, Mr. Saifuddin, how are you today? I am fine. And Mister, how I are am you? very well, thank you. I'm very well, thanks. Walaupun yang nanya hanya Miss Asmana, saya senang sekali. I am very well, thank you. Well, kita tunggu 1 atau 2 menit lagi agar teman-teman kita yang masih OTW bisa hadir. Recording in progress. Ya, Mr. Saifuddin, how are you today? Ya, apa kabar teman-teman? Mr. Saifuddin, tinggal suara saya terdengar? Bu, terdengar Ustaz? Ya, Terdengar. apa Baru kabar Mr. terdengar. Saifuddin? Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Ya, sepertinya sebaiknya kita mulai ya. Untuk memulai, yes, ada Miss Sumarni dan Miss Wartina. How are you today? I am fine, Mister. Good. I'm very well. Walaupun belum ditanya, saya jawab ya. I am very well. Thank you. Well, mari kita awali pembelajaran bahasa Inggris kita di malam yang hujan. Di Mahat ini hujan, teman-teman. Bagaimana di sana? Rahma Ustaz, hujan. Oh, sama ya? Berarti rata. Iya. Hujan sama hujan. Oke, Hujan, rata Dik. ya. Alhamdulillah, berkah. Keberkahan ini mari kita awali dengan basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready, teman-teman? Ready. Yes. Hey. Nice. I'm so ready as well. Miss Lia, Miss Wartina, how are you today? Apa kabarnya? Kabarnya apa? Apakah suara saya? Alhamdulillah sehat, Pi. Oh, alhamdulillah sehat ya. Ya, alangkah baiknya pembelajaran online ini kita saling tatap maya biar terlihat semuanya boleh on cam. Gitu ya. Biar memastikan bahwasanya teman-teman ada di sana, bukan di toilet atau mungkin lagi sedang masak ya. Oke, on cam ya. Selanjutnya, now saya izin pamit teman-teman untuk membuka screenshot saya. Salah. Membuka PowerPoint atau slide. Yes. Setelah berbasmalah,
Teman-teman, hari ini kita ingin membahas tentang bab 10, unit 1. Nah, ini sebenarnya unit ini mereview unit sebelumnya, mengulang ya. Oke. Untuk pertama kali, ada ya? Sudah terlihat slide saya? Iya. Ada. Alhamdulillah. Ada. Now, ya. Assalamualaikum Jadi, Ustaz. yes. Merdeka. Seperti yang sebelumnya, saya ingin menginformasikan terkait dengan informasi pembelajaran bahasa Inggris kita yang sebentar. Yang pastinya teman-teman perlu ketahui ya. Saya sedikit informasikan. Pertama sekali, thank you for coming to the class. Terima kasih saya ucapkan sudah masuk ke Zoom meeting kelas bahasa Inggris. Selanjutnya, the learning process will be in some facilities. Pembelajarannya, saya ingatkan kembali, ada beberapa fasilitas yang kita gunakan, WA dan YouTube. Yang ketiga, make sure do every assignment. Pastikan, make sure to pastikan, do every assignment. Kerjakan setiap tugas. Satu di antaranya tugasnya adalah di setiap unit, ya di setiap modul ada 2 unit. Di setiap unit ada soal-soal. Nah, soal-soal itu teman-teman pastikan mengerjakan. Itu untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Gitu ya. Lanjut, review English lesson or watch YouTube video and give comments below. Wah, ada tugas yang lain rupanya. Apa itu? Review. View, re itu kembali. View, melihat. Kembali melihat. English lesson, pembelajaran bahasa Inggris. Di mana ngelihatnya, Ustaz? Di YouTube. Video and give comments below. Untuk apa? Untuk mengulang lagi, melihat lagi, merefresh lagi ya, menyegarkan kembali sehingga kita bisa tahu apa yang kita pelajari. Dan pastikan setelah melihat diberikan komentar, teman-teman. Gitu ya. Komentar apa, Mister? Apapun. Boleh komentar, masukan, kritikan atau mungkin evaluasi boleh. Lalu di mana nulis komentarnya? Bukan di grup, bukan japri ke saya, tapi di bawah kolom komentar YouTube. Ya, di bawahnya ada kolom komen aja. Apapun itu. Gitu ya. Ustadz nggak bisa bahasa Inggris, bebas teman-teman, bahasanya bahasa teman-teman saja. Untuk apa? Untuk saya bisa melihat, oh ternyata yang memang mau belajar ada beberapa orang. Nah, itulah dari komentar itu kelihatan nama-namanya, gitu ya. Lalu there will be 2 times a month in learning English. Ada 2 kali pertemuan dalam sebulan. Ini kurang lebih. In learning English, dalam belajar bahasa Inggris. Weekday dan weekend. Kurang lebih hari kerja sama akhir pekan. Nah, karena jadwal kita itu kebanyakan hari Rabu, ya kebetulan Rabu saya ada tugas lain, sehingga sepertinya kita akan gunakan weekend semua, entah Jumat, Sabtu, atau Ahad. Gitu ya teman-teman. The learning time is always evening. Pembelajaran bahasa Inggrisnya selalu sore jam 18.30 sampai selesai. If the Zoom is in trouble, gitu ya. Jika Zoom-nya bermasalah, Zoom yang mana, Mister? Mungkin sayanya yang bermasalah atau teman-teman yang bermasalah, lalu bisa keluar ya tanpa disadari, mengeluarkan diri ya. Itu teman-teman boleh masuk lagi. Please rejoin to the Zoom. Kembali, join kembali, ikut. Lalu make sure to have screenshot at the end of the lesson. Pastikan screenshot. Nah, klik ya screenshot at the end of the lesson. Di akhir pembelajaran di screenshot. Lalu japri ke saya dengan kasih nama paket C2 atau C3 dan tinggal di mana. Misalnya Sumarni, Jakarta Utara, C3. Nah, gitu aja ya. Itu contoh. Dan kameranya landscape biar agak full screen. Lalu send the screenshot to Wapri and give name ya.
Ngirimnya jangan ke grup teman-teman, kasihan teman-teman nanti handphonenya pada penuh, full ya. Langsung japri ke saya. Oke, any question? Ada pertanyaan? Any question teman-teman? Eh, itu Ustazah yang unit 9, kalau nggak salah belum ada tugas ya? Yes, good question. Unit Belum, 9 Merdeka. belum ada tugas gitu ya. Jadi gini teman-teman, unit 9 itu tentang animal life sama water cycle. Tugasnya itu masih melihat di dalam unit atau di buku paket teman-teman. Nah, itu dikerjakan di akhir sesinya, ya kan? Ada esai yang perlu dijawab, entah itu pilihan berganda atau mungkin memilih jawaban. Nah, itu diisi. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di setiap pertemuan itu ada tugas, teman-teman. Tugasnya apa, Mister? Itu lihat YouTube, lalu komentarin. Ah, itu yang dimaksud saya. Jadi nggak ribet-ribet amat sebenarnya, ya. Nah, ini nih, yang nomor 1, 2, 3, 4 ini. Review English lesson, watch YouTube video, and give comment. Gitu ya. Jadi teman-teman cukup melihat presentasi atau penjelasan yang sekarang dijelaskan. Mungkin nontonnya pekan depan. Nah, itu diberikan komentar, teman-teman. Gitu ya. Komentarnya apa? Bisa tadi nanya tentang tugasnya apa, Mister, di komen YouTube boleh. Ya, boleh. Yang penting teman-teman udah terlihat, oh ternyata udah ada Miss Sumarni yang melihat. Gitu ya. Ada siapa lagi? Ada Miss Siti yang sudah melihat. Ada Mister Saipudin dan Miss Asmana. Gitu ya. Ya, itu contoh. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi Ya. di setiap pertemuan itu pasti ada tugas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, tugasnya cukup mengomentari di video yang penjelasannya. Sebaiknya memang komentarnya itu berkaitan dengan video, gitu ya. Dengan apa yang dijelaskan itu mungkin dikomentarin atau kesimpulan. Oh, jadi materi bab 10 unit 1 ini tentang ini ya, Mister bla bla bla. Udah itu aja boleh komentarnya. Saya sangat menghargai dan itu masuk penilaian. Itu ya, teman-teman. Siap. Oke, nice. Thank you Ya, yang sudah Ustaz. siap. Selanjutnya, ini dia. Judulnya yaitu My World, teman-teman. Apa ini My World? Duniaku. Wes, duniaku. Seperti apa duniaku ini? Yuk kita lihat. Ini bahasa Inggris pakai C secara SMA kelas 4. Ya. Nah, di dalam assignment 1, tugas pertama atau yang harus kita perhatikan adalah yang pertama objektif. Lalu ada steps, langkah. Medianya book. Pertama, students are able to understand the meaning of the reading passage. Jadi, warga belajar akan memahami the meaning, arti dari reading passage. Jadi, pesan-pesan yang ada di dalam pembacaan atau bacaan. Students are able to identify sentence showing cause and effect. Jadi, siswa mampu mengidentifikasi atau mengenali kalimat sentence ya showing cause and effect yang ditunjukkan cause and effect, sebab dan akibat. 3, student are able to sentence showing cause and effect. Iya, jadi student atau warga belajar mampu membuat kalimat gitu ya, and showing ditunjukkan cause and effect. Seperti itu. Ada beberapa nama Alima dan Herni masih OTW joining dari tadi. Mungkin sinyalnya kurang baik. Kita doakan semoga lancar ya. Now, steps-nya, langkah-langkahnya, find a passage about natural disaster. Nah, kebetulan hari ini kita mempelajari tentang natural disaster. Apa itu Mr. Natural Disaster? Disaster, bencana. Natural, alam. Gitu ya, bencana alam. Ngomong-ngomong, sudah di print belum buku paketnya? Teman-teman.
Sudah. Bentar. Alhamdulillah sudah di print ya. Jadi sudah tahu ya. Ya, sudah. Good, thank you yang sudah nge-print karena di situ ada tugas-tugasnya di setiap ini. Lalu identify sentence showing cause and effect from the reading passage. Jadi mengidentifikasi kalimat yang ditunjukkan sebab dan akibat dalam reading, dalam pembacaan. Using your own word, write sentence using cause and effect. Jadi gunakan bahasa sendiri, bahasa masing-masing, your own word. Write 5 sentence, tulis 5 kalimat showing cause and effect, gitu ya. Lalu using the vocabulary given, write your own sentence. Gunakan perbendaharaan kata yang ada di sana, lalu tulis dalam kalimat masing-masing, gitu ya. Nah, teorinya seperti apa ini, Miss? Ya, check this out. Ya, masih ada beberapa teman kita, 5 yang masih OTW. Mr. Erni, Mr. Mimin, Miss Alima, Mr. Komarudin. Semoga bisa masuk ya. Ini mungkin karena hujan. Lanjut. Yes, ini dia modul 10, teman-teman. Ada seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya. Yes. Sampingnya ada laptop, ada juga yang sedang memeriksa gigi ini. Apa kaitannya dengan modul 10 ini? Karena kaitan dengan cause and effect. Walaupun judul pertamanya unit 1 natural disaster. Bencana alam. Dilihat dalam unit 1 ini gambar apa ini, teman-teman? Pohon yang miring. Yang hampir tumbang ya. Ya, di beberapa lokasi di Mahat ini ada beberapa pohonnya yang miring ya. Karena hujan ataupun kering. Nah, ini menarik. Apakah ini masuk ke materi kita ya? Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Sebabnya apa sih? Pohon itu miring gitu ya. Nah, ngomongin sebab, membicarakan sebab musabab, ini dia. Using preposition, menggunakan preposisi to show cause and effect, untuk menunjukkan, show itu menunjukkan, cause and effect, sebab akibat, because of the due to, karena atau due to. Nah, bedanya apa ini? Because of and due to, lalu cause and effect. Oke. Saya ingin ada volunteer. Nah, volunteer itu apa, Ustadz? Volunteer itu duta besar, wes. Dalam bahasa Inggrisnya artinya relawan, volunteer. Nah, boleh dong volunteer di sini ya. Siapa yang ingin membantu saya membacakan ini? Miss Lia boleh? Miss Lia atau Mr. Saifuddin untuk membacakan ABC. Oh, A-nya dulu ya. Boleh, A dulu. Because it rained, we were late. Oke. B. Because of the rain, we were late. Oke. To the rain, we were late. Good. Thank you, Miss Lia. Nah, penjelasannya boleh sebelahnya? Because introduction and other clause, it is followed by a subject and verb. Because of and due to are preposition, they are followed by a noun object. Good job. Thank you, Miss Lia. Nice. Nah, penjelasannya, saya bacakan ulang ya, apa? Because it rained, we were late. Karena hujan, kami terlambat. We were. Were ini karena past tense. Karena hujan, because it rained. Rain-nya pakai id, karena lampau. Karena hujan, we were. Were-nya to be bentuk past tense. Were late. Jadi kami terlambat.
Lalu yang B-nya, because of the rain. Nah, kalau ini because it rain. Kalau ini because of the rain, we were late. Gitu ya. Sama. Lalu yang C, due to the rain, we were late. Due to the rain, we were late. Nah, penjelasannya bagaimana? Because introduce an adverb clause, it is followed by a subject and verb. Ya, jadi karena because itu karena introduce an adverb clause. Ya, introduce an adverb. Adverb itu kata keterangan, clause. Ya, jadi setelah because itu masuknya adverb clause. It is followed by a subject and verb. Mana itu subjeknya dan mana verbnya? It, ini subjek. Rain itu verb, kata kerja. Because it rained. Because it rained. Gitu ya. We were late. Sedangkan because of dan due to ini adalah preposition. Penempatan kata, preposisi. They are followed by a noun object. Mereka ini, B dan C ini, because of dan due to ini, diikuti sama noun object. Noun itu kata benda, objek di akhir. Ini dia. Gimana? Because of the rain. Due to the rain. Nah, ini dia. The rain-nya ini noun object. Noun object. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi rain-nya itu hujan. Hujan itu objek, bukan kata kerja. The rain, ya. Kalau yang ini, it rain, kata kerja. Ada subjeknya it. Ya, because it rain. Kalau yang bawahnya because of the rain, karena hujan. Gitu ya. Oke. Kita akan lihat contoh yang lain biar agak connect ya, connect-nya nyambung. Nah, yang coba dibantu Mr. Saipudin. Dibaca yuk yang D. Yang D, yang D. there to the Right. the pack, the rain were late. Good. Lalu sampingnya sometimes sebelahnya Mister. Content. Kurang jelas, Ustaz, kecil. Oh, kurang jelas. Ya. Oke. Ya. Oh, mungkin Miss Sumarni yang bisa melihat lebih jelas. Boleh dibantu yuk? Sometimes, Miss Sumarni. Yang mana ya? Sometimes. Sometimes, usually in more formal writing, due to is followed by a noun clause introduced by the fact that. Okay. Yes, thank you, Mr. Saipudin and Miss Sumarni. Yang D ya. Due to the fact that it rained, ya. Karena faktanya hujan, we were late. Kita kehujanan. We were late. Atau kita terlambat, sorry ya. We were late, kita terlambat. Nah, ini bentuk ada subjek, ada kata kerja rained. Kalau rain saja, dia itu objek. Nah, ini dibentuk di kata kerjakan. Nah, keterangannya, sometimes, usually in more formal writing, due to is followed by a noun clause, introduced by a fact that. Maksudnya apa ini, Mister? Sometimes itu kadang-kadang. Sometimes, usually, biasanya, dalam penulisan formal, dalam tulisan, due to is followed by a noun clause. Jadi, kata due to ini diikuti oleh noun clause. Gitu ya. Introduced by the fact that. Ya, dikenalkan atau dikenali oleh
the fact that, ini dia. Due to the fact that. Jadi biasanya dalam penulisan saja. Kalau pengucapan orang-orang bule atau Pak Le, dia jarang sekali menggunakan kata due to. Tapi kalau dalam tulisan formal, berita di media massa, media online, itu biasanya sering pakai kata due to ini. Gitu ya, teman-teman. Kalau dalam dunia verbal, pengucapan, gitu ya, atau mungkin informal, lawannya formal itu informal, ya. Ini nggak pakai due to, tidak pakai due, tapi pakai because. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi due to ini cenderung untuk penulisan yang resmi. Formal itu resmi. Halo, bisa dimengerti? Oke, lanjut. Yang I. Nice, thank you sudah mengerti. Lanjutnya Miss Asmana. Yang I. We were late because of the rain. Okay. We were late due to the rain. Very good. We were late due to the fact that it rained. Nice. Very good. Penjelasannya? Like a verb plus the phrases can also follow the main clause as in it. Yes, thank you Miss Asmana. Jadi gini, kalimat ini bisa ditukar teman-teman. Nah ini kan because it rained ada koma, ya kan? Nah ini bisa ditukar. We were late-nya ditaruh di depan seperti ini. Karena memang artinya sama saja. We were late because of the rain, gitu ya. Kita terlambat karena hujan. Nah, kalau ini karena hujan, kita terlambat. Nah, gitu ya. It's the same, sama. Hanya objek dan subjeknya ditukar. Lalu, we were late due to the rain. It's the same. We were late due to the fact that it rained. Jadi kata-kata we were late-nya ini dipindahin ke depan semua. It is the same. Like adverb clause, this process can also follow the main clause as in, I. Jadi ini bisa ditukar teman-teman, seperti di E ini. Gitu ya. Subjeknya jadi di depan, objeknya pindah ke belakang. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada yang F. Who can read? Miss Kartini. Would you please read yang F? Apakah terlihat Miss Kartini? Kurang besar ya? Yang F? Since it rained the Ya. yang ini. Yang F? Ya. Since it rained the taxi to stay home. Very good. Bagus sekali. Lanjut. Sebelahnya. Lalu in F. Yes. Yes. Thank you Miss Karbini. Ya, seperti biasa teman-teman, nanti kalau Zoom meetingnya selesai, silakan masuk lagi. Sebelum dihamdalakan, masuk lagi. Ya, saya jelaskan sedikit yang F. Since it rains, he decided to stay home. Since kalau teman-teman lihat di dalam kamus, itu artinya
sejak. Kalau katanya hanya since. Gitu ya. Tapi di sini beda teman-teman. In F, since means because. Di since di sini artinya karena. Gitu ya. Jadi since it rains, he decided to stay home. Nah, maksudnya since di sini karena hujan, he decided, dia memutuskan tinggal di rumah. Gitu ya. Karena hujan, dia memutuskan tinggal di rumah. Jadi since di sini bukan sejak. Kalau dilihat di kamus, since itu artinya sejak. Nah, ini menarik ya. Jadi since ini bukan sejak tapi karena hujan, he decided to stay home. Jadi maksudnya bedanya apa sama because? Podo wae. Nah, podo wae itu apa? Sama ya. Ya intinya sama maksudnya. Lanjut yang G. Mr. Komarudin. Yes. Would you please read? Yang G boleh yuk. Now that it rains, he decides to stay home. Very good. Lanjut. So, yang J. In G. In G, now that means because now that is used for the present and future. Very good. Nice. Nah, ini apa maksudnya, Mister? Now that it rains. Now that it rains. He decided to stay home. Nah, ini maksudnya apa yang G ini? Nah, ada penekanannya. Now that means itu artinya. Now that means artinya because now. Means because now. Now that is used for the present and future. Nah, maksudnya itu menerangkan untuk bentuk present dan future. Now that it rains, he decided to stay home. Maksudnya persis seperti yang kita alami sekarang ini. Mungkin kalau saya sangat deras hujannya di dalam Mahat ini ya, di sekeliling Al-Fajar Dormitory. Kalau teman-teman hujan juga di sana, kalimatnya berarti pas di sini. Now that it rains, we, kalau he dia laki-laki, kita ya, we decided to stay home. Jadi kita putuskan tinggal di rumah saja, nggak usah keluar, nggak usah kemana-mana. Nah, maksudnya now ini, now that ini, artinya itu present dan future. Sekarang dan nanti kita cukup di rumah saja. Gitu ya. Now that it rains, he decided to stay. We, kalau he, dia laki-laki, ini kita. We, kita di rumah sajalah, belajar online ya. Bahasa Inggris di PKBM Mahat Aceh itu. Gitu ya. Now that. Good, thank you. Now yang H, Miss Supatmi, yang H. As it rains, he decided to stay home. Okay. In he Nice. man because. Yes, very good. Thank you. Nah, ini dia. S. Nah, S itu kalau kita lihat di kamus ya, artinya mungkin bukan ini. Nah, ini yang dimaksud S ini. As it rains, he decided to stay home. Penerangannya, in H, S means because. S artinya di sini maksudnya karena, because. Nah, kalau teman-teman lihat S itu apa sih? Mungkin bisa jadi artinya sebagai, gitu ya. S itu sebagai. Nah, ini maksudnya karena. Lalu yang I, Miss Mustain. Boleh as long as yang I. Yeah. As long as you are not busy, could you help me with this work? Very good. As long as, Yeah. as long as mean because. Yes. Ternyata sama saja teman-teman. As long as you are not busy, could you help me with this work? Nah, kalau teman-teman lihat di kamus, as long as itu artinya selama, ya. As long as itu selama. Tapi kenapa di sini larinya kok karena? Nah, inilah indahnya bahasa Inggris, teman-teman. Nah, yang dimaksud di sini
pada saat kita memahami satu kalimat, dipahaminya secara utuh, teman-teman. Jangan satu kata per kata. Kalau kita ketemunya kata per kata, jadinya mungkin akan nyesat atau bingung, atau mungkin agak sulit memahami. Tapi kalau kita memahami satu kalimat, ya, yakin teman-teman bisa menguasai lebih mudah. Nah, ini maksudnya, as long as you are not busy, could you help me with this task, gitu ya, with this word. Jadi, as long as artinya adalah karena. Jadi bukan selama ya. Kan ada lagunya. As long as you love me, baby. Nah, selama kamu mencintaiku, oke, saya akan mencintaimu balik gitu. Nah, ini bukan yang itu maksudnya. Bukan as long as, ya, as long as you love me, baby. Tapi ini maksudnya karena. Well, any question so far? Ada pertanyaan? Mudah ya? Ya. Sebenarnya materi ini sebenarnya kita udah pahami pekan lalu atau pertemuan yang lalu. Nah, ini kita merefresh kembali biar lebih ingat lagi ya. Nice. Nah, ini dia. Kita ngomongin natural disaster, teman-teman. Di situ ada soil erosion. Jadi kikisan tanah. Ya, mungkin karena wind, karena water, karena ice. Caused by the action of wind, water, and ice, these are agents of soil erosion. Jadi terkikisnya tanah ya, ada di apa namanya, di buku paket kita. Lanjutnya, nah, di dalam buku kita juga ada perbendaharaan kata, teman-teman. Perbendaharaan katanya adalah ini dia. Pada saat kita mau buka kamus ya, Dictionary Cambridge (ORG), Dictionary English to Listen to Spoken, words then pronounce them as you hear. Nah, ini menarik nih. Belajar bahasa Inggris sebenarnya itu murah, simple. Kenapa? Modalnya cuma internet dan gadget. Gadgetnya apa? Bisa handphone, bisa laptop. Lihat di sini nih. HTTPS Dictionary Cambridge. Nah, pada saat kita mau buka ini, kita akan diajari dengan kata-kata, pengucapan, dan arti, gitu teman-teman. Karena buku paket ini bisa ngambil dari dictionary ini juga. Nah, hilly. Nah, words-nya hilly, lalu how to pronounce. Ini bagaimana mengucapkannya. Dan ini artinya, meaning. Hilly, adjective itu kata sifat, teman-teman ya. And itu noun, kata benda. Noun itu kata benda, ya. Verb itu kata kerja. Noun kata benda, noun, lalu verb kata kerja. Memang sebaiknya kita paham part of speech, bagian dari kata-kata. Sehingga nanti pada saat kita membuat satu kalimat, kita tahu ini kata kerja dulu atau kata sifat dulu yang keluar ya. Minimalnya kita memahami apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Now, boleh teman-teman dibuka mic-nya, kita latihan mengucapkan teman-teman. Ya. Sebelumnya saya ini dulu, hilly, pengucapannya hilly. Artinya perbukitan, berbukit-bukit gitu ya. Topografi ya, topografi gitu ya. Kajian keadaan muka bumi. Conservation, pelestarian. Yes, yang baru masuk semangat selalu. Occur, bacanya occur, occur, terjadi. Soil itu tanah, teman-teman. Fertility itu kesuburan, dan deteriorated. Kita ucapin bareng-bareng, teman-teman. Hilly. Hilly. Nice. Topography. Topography. Good. Conservation. Occur. Soil. Soil. Fertility. Fertility.